Hadis yang datang dari Abi Hurairah ini, yang cukup banyak ini yang meriwayatkan hadis ini, bahwa Nabi SAW bersabda, Ta'isa ini Abdud Diyar, Ta'isa Abdud Dinar wad dirham wal qatifati wal khamisah in u'tiya radiya wa illam yu'ta lam yardo. Ta'isa Abdud Dinar, celakalah hamba dinar ini, celakalah hamba dirham, celakalah hamba yang memiliki pakaian sutra dan pakaian yang berbulu. In u'tiya radiya, jika diberi ya senang, ya redo. Wa illam yu'ta lam yardo, kalau tidak diberi ya tidak senang, tidak diberi tidak redo. Ini hadisnya singkat Bapak Ibu. Menjadi hamba dinar. Artinya di sini, di dalam kitab yang berkaitan tentang al-jihad Bapak Ibu, ay talibun ma zakaral haris ala jam'ihil qaim ala hifzih. Orang yang menuntut apa yang disebutkan sebagai orang yang haris, orang yang sangat ingin memiliki sesuatu, ini harisin Bapak Ibu. Kemudian kepingin untuk mengumpulkan segala macam harta benda ini sebagai orang yang qaim ala hifzihi, mengumpulkan harta benda sebanyak-banyaknya, sekian banyak fasilitas yang dia miliki berupa nikmat Allah yang dianugerahkan terhadap dirinya. Namun dia menjadi khadimah, menjadi pembantu, menjadi pelayan terhadap harta yang dia miliki. Yang bikin dia sibuk dengan harta bendanya, inilah yang disebut dengan hamba dinar itu Bapak Ibu. Setelah dia memiliki kekayaan yang luar biasa, lalu dia diperbudak oleh harta benda yang dia miliki. Bukan dia yang memperbudak harta yang dia miliki, tetapi dia yang menjadi budak harta. Sehingga kesana kemari dengan kemewahan. Seperti tadi Bapak Ibu itu. Lupa akan nikmat Allah yang besar ini untuk disyukuri. Al-abdu bizikri liu'zana biinggimasihi fi mahabbati dunya kal asiril ladzi la yajidu mukhlisan. Seorang hamba ini khusus, artinya ditentukan dia untuk diingatkan ini, sehingga diberi izin untuk menenggelamkannya fi mahabbati dunia. Disuruh dia untuk menenggelamkan, menghilangkannya, karena sangat cintanya terhadap dunia, ingin memiliki segala-galanya seperti tadi. Nah, ketika dia sudah miliki, dia sendiri diperbudak oleh harta yang dia miliki. Inilah abdud dinar, inilah abdud dirham. Diperbudak oleh kekayaannya sendiri. Bukan dia yang menyetir, mengatur harta benda itu. Maka orang ini dikatakan oleh Rasulullah orang ta'isa, orang celaka. Celaka dengan harta yang dia kumpulkan, harta yang dia tumpukkan. Kemudian ada kata al-qatifah. Ini pakaiannya itu tidak pakaian seperti pakaian biasa yang kita pakai ini. Pakaian sutra. Pakaian yang diharamkan oleh Allah untuk memakainya. Kemudian di samping itu al-khamisah. Pakaian yang mewah, yang berbulu. Nah, ketika dia diberi,
oleh Allah Subhanahu wa taala, dia senang. Tetapi tidak pernah untuk ingat terhadap Allah sebagai bentuk kesyukurannya memiliki harta yang banyak itu. Lam yu'ti lam yardo. Kalau tidak diberi, dia tidak senang. Dia marah. Hidup menjadi orang yang terlunta-lunta di atas bumi ini. Maka orang yang fi mahabbatid dunya diibaratkan dia al-asirul lazi la yajidu mukhlisan. Diibaratkan dia seperti tawanan, Bapak Ibu. Tawanan yang tidak menemukan satu keikhlasan yang ada di dalam dirinya. Kan di mana di dalam satu peperangan itu ada umpama yang ditawan. Ini seolah-olah orang yang ditawan ini tidak terima dirinya ditawan itu, sehingga dia berontak. Sebagai gambaran daripada orang yang abdud dinar, yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai orang yang celaka tadi, hanya dia kembali kepada mahabbati dunia itu, cinta terhadap dunia yang dia miliki itu. Walam yakul malaka, dia tidak mengatakan apa ini, wala jama'ad dunia. Kemudian di samping itu yang sifatnya duniawi dia miliki, dia kumpulkan. Maka yang dicela di sini Bapak Ibu adalah mengatakan dirinya memiliki segalanya itu, mengumpulkan segalanya, sehingga az-ziyadah alal hajah. Dia kepingin untuk menambah terus. Inilah yang disebut oleh Imam Ghazali, dinamakan orang ini adalah tulul amal, Bapak Ibu. Yang keinginannya di dunia ini tidak pernah sampai. Padahal tulul amal ini adalah penyakit yang dicela oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga orang yang diperbudak oleh harta bendanya sendiri, ini kata Rasul menjadi orang yang celaka. Ta'isa abdud dinar wad darahim, celakalah hamba dinar dan hamba dirham itu. Artinya ketika dia memiliki kekayaan ya yang berlimpah, ya, dia diperbudak oleh harta itu, bukan dia mengendalikan harta itu. Kalau dia miliki harta yang banyak, bisa dia kendalikan. Punya mobil dia gunakan untuk datang menghadiri majelis taklim, datang untuk ziarah kepada orang-orang alim, ziarah kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah fasilitas yang memang seharusnya digunakan seperti ini. Jangan sampai tadi orang yang abdud dinar, abdud dirham, dia dikendarai, ditunggang oleh keinginan hawa nafsu duniawi, sehingga menyebabkan dia menjadi orang celaka, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini memang merupakan dicela dia terhadap orang yang mengatakan dirinya al-milk wal jam'u. Ini milik saya, ini saya yang telah kumpulkan. Kayak Korun, Bapak Ibu. Kan Korun dia tidak bersyukur kepada Allah. Akhirnya semua harta bendanya itu dimusnahkan, diambil oleh Allah kembali. Nah, janganlah kita menjadi Korun, Bapak Ibu, yang masuk dalam abdud dinar wad darahim. Sampai kuncinya saja, Bapak Ibu, ini kunci harta benda yang dia miliki itu. Kita ini semasyarakat Midang ini tidak bisa kita pikul, karena banyaknya harta benda yang diberikan oleh Allah, mengatakan dirinya ini adalah hasil jerih payah saya. Nah, ini menunjukkan bahwa ketakaburannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai Bapak Ibu kita yang diberi keluasan rezeki nikmat oleh Allah menjadi dimusnahkan oleh Allah dan masuk dalam apa yang disabdakan oleh Rasulullah, menjadi orang yang ta'isa abdud dinar itu. Maka marilah kita manage diri kita, Bapak Ibu. Ketika kita diberi keluangan
berupa harta yang banyak, maka kita jadikan harta dan benda itu sebagai alat kita untuk dekat kepada Allah. Untuk kita syukuri apa yang kita miliki, entah itu sedikit, apa nikmat Allah itu ataupun banyak. Maka kesyukuran kita ini menunjukkan bahwa kita memiliki sifat tawadu di hadapan Allah, karena harta benda yang kita miliki itu adalah merupakan titipan Allah Subhanahu wa taala. Wa mal malu wal ahluna illa wada'i'u. Harta yang kita miliki Bapak Ibu itu merupakan wada'i dari Allah, merupakan titipan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, satu waktu akan diambil oleh Allah. Fala budda yauman an turaddal wada'i. Maka pada suatu hari akan dikembalikan juga ya apa yang kita miliki berupa harta kemewahan yang sifatnya duniawi Bapak Ibu, namun tidak pandai kita untuk memanagenya, mengeluarkan sebagian dari harta yang kita miliki untuk kita infakkan sebagai bentuk rasa kesyukuran kita dan bentuk ketawaduan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi orang yang diperbudak oleh harta yang kita miliki sehingga melupakan bentuk kesyukuran bahwa itu adalah datangnya dari Allah. Nah, ini orang yang seperti inilah ya Bapak Ibu yang harus dia lihat, orang yang ada di bawah kita itu, orang yang memiliki sifat-sifat qanaah seperti tadi, sehingga ridho terhadap apa yang ada pada dirinya dia syukuri. Nah, sehingga dengan demikian Bapak Ibu, inilah bentuk dan cara kita untuk sedikit-sedikit menghilangkan apa yang berkaitan dengan sifat duniawi, sehingga kita mencapai derajat seperti yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi derajat orang yang paling tinggi di hadapan Allah berupa kezuhudan ini. Sehingga dengan cara inilah Bapak Ibu, apa yang kita miliki, yang ada pada diri kita ini, sedikit ataupun banyak seperti yang disampaikan tadi, wajib hukumnya untuk kita syukuri, sehingga kita akan mendapatkan yang namanya abdan syakuro, dan dimasukkan dalam dua khaslatan tadi, menjadi hamba yang bersyukur dan menjadi hamba yang bersabar di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memberikan ujian kepada kita.